Rudiana. Selamat malam. Selamat malam Bang Andromeda dan yang terhormat juga abang saya di sini, Agus Sujana. Bertepatan beliau ini adalah senior saya. Oh, oke. Antara Saya senior, cintai. junior berada di satu meja malam hari ini. Iya. Jadi malam ini spesial karena ada abang saya di sini. Oke. Ini silang pendapat atau klop nih? Hah? Sama abang klop atau silang pendapat? Wah, kita nggak tahu nanti di perjalanannya bagaimana. Baik, kami juga menghadirkan ada pengasuh Padepokan Agung Amparan Jati nanti akan bergabung via Zoom langsung dari Cirebon. Kemarin beliau yang memimpin langsung ritual saat Sakatatal juga mengikuti apa kalimat yang dikeluarkan oleh Haji Raden Gilap Sugiono. Nanti akan bergabung bersama kita langsung dari Cirebon. Assalamualaikum Pak Haji Raden Gilap Sugiono. Kami berharap bisa segera bergabung bersama kami. Tapi kita langsung ke Sakatatal terlebih dahulu. Sakatatal, kami membayangkan Sakatatal kemarin yang menggunakan kafan ini ya. Maria ya, ini kafan yang Sakatatal gunakan untuk sumpah pocong. Banyak juga sebenarnya yang mempertanyakan kenapa harus sampai ujungnya sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Sakatatal tidak terlibat pembunuhan. Sakatatal bisa cerita lu, Sakatatal? Jadi gimana ya, jadi daripada Saka ngomong panjang lebar, terus banyak orang yang tetap kekeh nggak percaya sama pendapatnya. Semua orang punya pendapat masing-masing dan pikiran masing-masing. Daripada Saka capek-capek ngomong panjang lebar, udah Saka tutup poin aja, langsung sumpah pocong. Yang pertama kali mencetuskan sumpah pocong itu siapa? Saka sendiri. Saka sendiri yang meminta itu? Iya. Alasannya kenapa Sakatatal? Alasannya? Saka udah capek. Dari tahun 2016 sampai sekarang masih ada yang kekeh sama pendapatnya. Sedangkan Saka sendiri yang merasakan bahwa Saka ini waktu 2016 melakukan atau tidak. Tapi begini Sakatatal, kan banyak juga masyarakat yang mungkin awam tidak tahu sama sekali efek dari sumpah pocong yang Saka saat ini kami tampilkan di layar. Ini saat ritual Saka sumpah pocong. Sebenarnya materi janjinya apa yang waktu itu diucapkan oleh Sakatatal. Kita ulangi kembali supaya pemirsa juga ingat Sakatatal. Jadi janji Saka kan bahwa Saka itu tidak ada di situ dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan ada penyiksaan bahwa waktu di Polresta Cirebon. Kebenaran penyiksaan itu dan juga membantah adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan itu ya? Iya. Saka ya? Oke. Nah, Baik. pada saat itu ada sumpah-sumpah juga yang Saka sampaikan? Selain sumpah pocong nggak ada. Tapi Ya, Sakatatal tapi kan ada sempat- mungkin nama Allah Ya. yang disebutkan, ada sumpah yang juga diselipkan dalam kalimat atau materi yang Saka sangkal itu. Sempat bersumpah atas nama Allah Ta'ala juga ya? Itu selain sumpah itu atas nama Allah semua. Oke. Jadi sumpah pocong itu bukan sumpah demi pocong. Iya. Ngapain sumpah demi pocong? Orang masih hidup demi pocong. Oke, tapi kan membawa nama Allah Ta'ala gitu ya. Dampak ataupun konsekuensi dari sumpah yang begitu sakral itu Saka lakukan? Siap menerima berbagai konsekuensinya? Saka siap, selagi Saka nggak salah, maju terus. Nggak akan pernah mundur sama sekali. Ucapannya Sakatatal. Ucapannya waktu itu kalimat demi perkalimat yang Sakatatal ingat apa waktu mengenakan kain kafan dengan ritual sumpah pocong ini, yang Saka ingat apa ya yang diucapkan waktu itu Sakatatal? Kalau yang Saka ingat ya, Saka kan cuma disuruh ngikutin perkataannya. Ya udah Saka ikutin aja, siap nggak siap, harus menanggung resiko apapun. Ada kata demi kata yang masih Sakatatal ingat? Kata demi kata. Secara umum saja. Bu Titin mungkin bisa bantu? Bisa gunakan mic juga Ibu Titin? Ikut membantu Sakatatal, ucapannya apa? Ucapannya Kalimat yang disampaikan ya? ya ucapannya Saka bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dan 7 terpidana lain bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian juga Saka disiksa, dianiaya, disuruh minum air kencing, dan yang ketiga itu semua itu adalah rekayasa Bapak Ibtu Rudiana. Jadi disebutkannya sumpahnya seperti itu. Apabila saya berbohong, saya siap menerima azab. Intinya seperti itu. Oke, dan itu dituntun ya oleh pemimpin Padepokan ya? Ya. Jadi sebelumnya kan pemimpin Padepokan juga tidak langsung ini apa sih yang terjadi. Dia juga kan harus meyakini apa yang terjadi sama Saka. Semua diceritakan, kemudian beliau juga punya keyakinan Saka tidak bersalah sampai sanggup melakukan itu. Akhirnya karena tetap dituntun dan kalimat-kalimat yang dilantunkan juga didahului oleh azan.
Kemudian juga ada kalimat demi Allah. Jadi kalau misalnya sumpah pocong kan hanya balutannya saja yang menggunakan kain kafan. Kalau pocong kan bahasa familiarnya bagi orang yang sudah meninggal di kain kafanin, kemudian itu kan cerita-ceritainnya. Maka mungkin ada yang bisa lebih memberikan penjelasan, hanya memang dibalut kain kafan. Dan kalau misalnya boleh percaya, boleh tidak demi Allah, itu dalam suasana yang begitu riuh, begitu ramai, ribuan massa datang ke situ. Ketika Saka dibaringkan, mungkin saya dan tim yang paling dekat waktu itu ada Pak Farhad Abbas, itu betul-betul merasakan seperti ada semilir air. Jadi kayak kalau kita mah blower gitu yang airnya kayak embun. Itu Padahal orang rame banget loh Bu ini Bu. Kalau kami lihat orang mengerubungi Saka Tatal saat sumpah pocong. Iya, saat itu kan suasananya panas betul. Tapi ketika Saka dibaringkan, demi Allah saya juga merasakan itu seperti ada hembusan embun. Dan Pak Farhad waktu itu sempat berteriak, ini kok dingin, pada itu suasana panas betul. Saya juga kaget karena ada suasana dingin sekitar 3 kali hembusan. Padahal itu suasananya panas betul karena dikerumuti banyak orang. Saya tidak bisa menafsirkan apa, tapi itu demi Allah saya rasakan betul ketika Saka berbaring dan akan memulai ritual sumpah pocong. Oke. Terus Ibu mengartikan itu sebagai apa Bu? Maksudnya yang embun itu saya tidak bisa menafsirkan apa-apa, cuman saya rasakan betul. Pak Farhad juga waktu itu sempat berteriak karena dia juga kan pegang handphone. Yang merangkai kata demi kata yang diucapkan oleh Saka pada saat sumpah pocong itu siapa? Pimpinan padepokannya, karena sebelumnya kan kita ceritakan kenapa sih berani mengambil sumpah pocong, ini permasalahannya. Saka mengalami penyiksaan, kemudian juga Saka yakin bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Artinya yang membuat kalimat demi kalimat itu adalah pemimpin padepokan tersebut. Iya, karena kan Saka juga kan dalam kondisi terentang seperti itu, jadi apa yang ingin diucapkan oleh Saka disampaikan kepada pimpinan padepokan. Baik, itu yang Ibu alami. Tapi kalau Saka Tatal saat dikafani, Saka Tatal mungkin ada suasana kebatinan atau gejolak yang dirasakan, merinding nggak tuh, gemeter nggak tuh? Tapi kami berharap ini tetap ilmiah Bu ya, karena ini kan personal subjektif Ibu sama Saka Tatal. Kami berharap ini tidak kemana-mana ya, Kiai Holil ya. Dari Saka Tatal sendiri? Yang nggak ada takut-takut sama sekali, perasaan tuh biasa-biasa aja. Kalau kata Saka pribadi. Oke, setelah melakukan tradisi sumpah pocong itu ada yang dialami tidak setelah itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada dampaknya sama sekali. Tapi ini berani banget loh Bu, saat sumpah pocong juga menyebutkan nama yang dituduhkan itu, menyebutkan nama Ibtu Rudiana. Iya, karena saya kan dari dulu dari 2016 punya keinginan ada persoalan di perkara ini. Kemudian juga didukung dengan saksi-saksi yang pernah dihadirkan di PK Saka Tatal yang sama juga melakukan mengalami penyiksaan. Kemudian dari bukti-bukti berkas yang kita miliki, saya yakin betul ini sebetulnya ada rekayasa. Dari 2016 saya sudah menyatakan itu. Kalau misalnya orang melihat berkas tebal ini, sebetulnya kita sudah tahu ini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan, yang ada kecelakaan. Saya paham betul isi berkas ini. Itulah sebabnya ketika dilakukan sumpah, kalimat itu pula yang disampaikan. Karena saya paham betul isi berkas ini seperti apa. Tapi Bu Titin soal timing Bu, karena sebelumnya tidak ada sama sekali agenda sumpah pocong, tiba-tiba Ibu sumpah pocong setelah Hotman Paris dan Ibtu Rudiana menggelar konvers. Ya. Apakah tersulut karena hal itu? Tiba-tiba Ibu inisiatif sendiri mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong? Ya, sebetulnya kan sumpah pocong itu selain Saka karena sudah lelah dia menyatakan kebenaran yang dia katakan, tetapi masih ada yang tidak percaya, tercetuslah dari Saka dalam tayangan-tayangan. Secara kebetulan juga saya kan juga mendengar waktu itu Bapak Arianto menyatakan, saya sudah bela-belain kamu. Betul tidak ini direkayasa? Nah, kata Rudi, maksudnya ke Pak Rudiana, mungkin saya tidak merekayasa, berani nggak kamu sumpah pocong? Kan sebetulnya ada tayangan itu yang disampaikan oleh Pak Arianto. Kemudian juga ada juga pernyataan sumpah pocong ketika konferensi pers dengan Hotman Paris. Tetapi materinya yang berbeda. Kalau dalam Hotman Paris materinya betul yang meninggal itu anak saya, ya kami juga tidak pernah menyaksikan itu. Memang betul anaknya yang meninggal. Dari apa? Dari hasil visum, dari keterangan kematian. Baik. Makanya materinya disamakan.
apakah betul terjadi rekayasa, apakah betul terjadi penyiksaan, apakah betul yang 8 terpidana ini adalah pelakunya. Jadi materinya disamakan dan ternyata tantangan itu ketika diberikan itu tidak diterima dan mohon maaf beliau tidak datang. Bang Pitra. Bung Andromeda, saya ingin bertanya karena tadi Mbak Titin menyampaikan bahwasanya kata-kata tersebut itu yang buat adalah pimpinan Padepokan. Gitu ya. Berhubung ada di sini pimpinan Padepokannya, boleh nggak saya bertanya Oke, kepada nanti coba kita pimpinan Padepokan? konfirmasi langsung Kita bersama coba dengan hubungkan. Raden Iya. Gilat Sugiono yang sudah terhubung. Tapi usai Motivasinya jeda ya Bang apa? ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.